Nah, baik, pada luaran tambahan ini ada 3 poin yang akan saya sampaikan, yakni yang pertama terkait desain animasi atau desain 3D-nya, kemudian prototipe yang sudah kami buat, dan juga website untuk menampung data sekaligus visualisasi data dari prototipe yang sudah kita buat. Baik, sebelumnya mari kita lihat animasi yang sudah selesai. Nah, baik, di sini ada sensor fingerprint atau sensor sidik jari untuk membaca ID pasien, kemudian ini sensor oximeter untuk membaca saturasi oksigen dan juga heart rate. Dan nanti data dari dua sensor ini akan ditampilkan pada LCD mini yang ada di bagian belakang seperti ini. Berikut juga komponen dalam yang kami gunakan. Ini sensor fingerprint, sensor oximeter. Ini modul LCD. Nah, di bagian dalam ada modul charger untuk mengisi daya pada baterai, ada baterai untuk menyimpan daya, kemudian ada microcontroller ESP32 yang dapat untuk mengirimkan data dari prototipe ke website. Jadi alat ini sudah wireless atau Internet of Things. Baik, kita beralih ke alat. Nah, pada bagian alat berikut prototipe yang kami buat, yakni Smart Pen atau pena cerdas. Prototipe yang berbentuk pena cerdas. Nah, kenapa bentuknya pulpen? Karena bentuknya pulpen ini lebih portable sehingga alat ini bisa digunakan dalam kondisi darurat. Banyak kita lihat di rumah sakit yang masih menggunakan modul fingerprint yang masih terkoneksi dengan laptop. Nah, itu ketika ada pasien darurat, ya itu agak susah gitu kan untuk koneksinya. Kemudian yang kami gunakan di sini sensor fingerprint. Nah, misalkan saya sebagai pasien ini menggunakan fingerprint ini. Nah, baik, sebelumnya saya coba buka webnya dulu. Ini ada fitur login. Ini hanya dokter yang bisa mengakses rekam mediknya tersebut. Oke. Nah, misalkan saya sebagai pasien, kemudian saya menuliskan identitas saya. Nah, di sini kan rekam medis atau fingerprint saya kan terdeteksi oleh prototipe ini. Nanti data fingerprint itu langsung dikirim ke database. Nah, kemudian database atau website ini akan memunculkan data rekam medis saya. Nah, ini rekam medis saya yang kemarin. Misalkan pada tanggal 29 bulan 8 Agustus atas nama Anwar Sadat. Nah, ini anamnesanya, hasil keluhannya terkait pemeriksaan tensi darah, nadi, berat badan, temperatur, dan juga gula darah. Nah, kemudian di sini juga terdapat data pasien. Nah, ini yang kami inputkan 7 orang termasuk Bapak Faruk atau dosen pembimbing kami. Dan ini semua datanya hanya sebagai simulasi saja. Nah, ini contoh dari smart data hasil rekam medik. Nah, selain itu di website yang kami buat itu juga terdapat fitur untuk menambahkan keterangan gambar. Jadi misalkan hasil ronsen, nah kemudian hasil setelah operasi atau sebelum operasi itu bisa diakses. Jadi ini akan sangat membantu tenaga kesehatan dan juga meningkatkan layanan kualitas kesehatan. Pelayanan rumah sakit. Karena kenapa? Data rekam medis itu juga berpengaruh klinis pada pertemuan berikutnya gitu. LCD. Di sini ada tombol untuk on off dan di sini ada modul charger untuk mengecas dayanya. Misalkan coba lagi. Nah, di sini langsung keluar Hello 3 Anwar Sadat. Hello 3 itu artinya atas nama Anwar Sadat terdaftar pada ID 3 gitu. Dan ini yang terbaca dari sensor oximeter, ada heart rate,
dan juga SpO2. Nanti megangnya pasien ini seperti ini. Telunjuk ada di bagian sensor dan ibu jari ada pada bagian fingerprint. Tentunya alat ini nanti kalau dikembangkan bisa berbentuk pulpen seutuhnya. Karena kita tahu bahwasanya sensor yang besar ini nanti lebih kecil. Contohnya yang sudah digunakan pada handphone atau smartphone saat ini.